Salam Bapak Ibu orang tua dan wali siswa serta siswa kelas 12. Apa kabar? Luar biasa ya. Oke. Secara khusus saya membuat video ini untuk mengajak Bapak Ibu orang tua dan wali siswa serta siswa kelas 12 untuk mempersiapkan apa yang harus kita lakukan di saat siswa kelas 12 berada di akhir dari masa pembelajaran mereka di level SMA. Seperti yang kita tahu, kita sudah banyak memberikan pendampingan bagi siswa kelas 12, yaitu dengan memberi pengetahuan kepada mereka tentang siapa diri mereka di dua hal. Pertama, di akademik, mereka sudah mendapatkan nilai-nilai secara akademik dari nilai mata-mata pelajaran yang terdapat dalam nilai raport. Kita juga sudah mengajak mereka untuk mengetahui diri mereka melalui karakter dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga psikotes. Termasuk juga kita memberikan banyak informasi bagi mereka. Bukan hanya tentang informasi pribadi, sosial, belajar, tapi juga tentang karir. Termasuk di akhir masa pembelajaran mereka di level SMA ini, kita akan lebih banyak menitik beratkan pada informasi karir. Bapak Ibu, orang tua, wali siswa dan siswa kelas 12, seperti yang kita tahu, waktu anak-anak kita sekarang, siswa kelas 12 tidak lebih dari 12 bulan. Tidak lebih dari 12 bulan lagi. Jika kita sudah mempersiapkan secara akademik pembelajaran mereka di sekolah, ternyata kita juga harus sudah mempersiapkan jenjang berikutnya yang akan mereka ambil jika mereka lulus dari level SMA. Secara ideal, lulusan dari sekolah menengah atas itu adalah melanjutkan ke pendidikan lanjut. Bisa ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, maupun perguruan tinggi kedinasan. Nah, saya akan mencoba menjabarkan bagaimana proses penerimaan di perguruan tinggi negeri, berikutnya ke perguruan tinggi swasta, dan kedinasan. Berkaitan dengan penerimaan di perguruan tinggi negeri yang terbagi atas 3, SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Secara resmi, pembukaan penerimaan di perguruan tinggi negeri dimulai di bulan Desember, diikuti awal dengan SNPTN, berikutnya yaitu SBMPTN, berakhir seperti biasanya di bulan Juni. Sangat berharap siswa bisa mendaftar di kedua hal ini dengan membuat account yang juga akan dipandu sekolah. Proses pertama yang akan diinformasikan sekolah yaitu dengan adanya kuota siswa yang akan didaftarkan di SNMPTN. Siswa kelas 12 yang lolos eligible untuk didaftarkan di SNMPTN 40% dari jumlah siswa per kelas IPA maupun IPS. Dengan pertimbangan sekolah yaitu dengan melihat nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5 dengan pertimbangan nilai yang pada mata pelajaran yang sudah tercantum sesuai dengan juknis di LTMPT. Dari IPA dengan melihat nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi, serta dari IPS yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Dan ini dilihat dari semester 1 dan semester 5 yang dirata-ratakan. Berikut merupakan contoh jadwal kegiatan penerimaan di perguruan tinggi negeri melalui jalur nasional SNPTN dan SBMPTN untuk tahun 2021. Ini bisa menjadi contoh yang sama bisa kita jadikan patokan untuk penerimaan di tahun ini atau tahun depan. Yang pasti kita akan lakukan ini secara bersama-sama antara siswa dan guru BK. Bagi siswa yang memang tidak lolos di kuota 40% yang didaftarkan di SNPTN, tetap semangat, tetap bisa melihat kesempatan di jalur SBMPTN melewati jalur UTBK. Silahkan pantau website ltmpt.ac.id untuk mengetahui penerimaan di perguruan tinggi negeri secara resmi. Sedangkan untuk jalur penerimaan di perguruan tinggi swasta,
SMA Kristen Tunas Harapan secara khusus bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta terkait, baik itu yang di dalam negeri ataupun di luar negeri. Saya sebagai guru BK menjadwalkan proses informasi perguruan tinggi swasta itu dimulai sudah dari bulan Juli ini sampai dengan Desember. Bapak Ibu bisa mulai mencari informasi ke anak Bapak Ibu, karena jadwal-jadwal untuk kegiatan informasi kampus biasa saya posting di grup WA siswa. Nah, jika kita melihat ada dua jalur penerimaan untuk perguruan tinggi, ada negeri dan swasta, Bapak Ibu secara ideal mungkin menjadikan perguruan tinggi negeri sebagai pilihan pertama, atau bisa saja sebaliknya. Tapi ada hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Kita melihat di informasi sebelumnya bahwa proses penerimaan di perguruan tinggi negeri itu dimulai di bulan Desember sampai dengan Juni di tahun depan. Nah, untuk proses penerimaan itu cenderung jika kita hanya terfokus ke perguruan tinggi negeri akan sedikit riskan. Karena kita jika hanya mengikuti proses di perguruan tinggi negeri yang benar-benar berakhir sampai dengan Juni, itu sangat mepet jika kita misalnya tidak lolos di perguruan tinggi negeri. Sehingga kita perlu ada rencana cadangan. Nah, rencana cadangan itu bisa saja menjadikan proses penerimaan di perguruan tinggi swasta sebagai rencana kedua. Yang menariknya adalah penerimaan di perguruan tinggi swasta sudah dimulai di Juli tahun ini untuk masuk tahun depan, dan program-program beasiswa bahkan 100% itu biasanya mereka munculkan di awal-awal proses pembukaan ini dan akan semakin berkurang di setiap waktunya. Jadi dengan adanya program pengurangan biaya kuliah sampai dengan 100% ini, bisa Bapak Ibu orang tua siswa dan siswa jadikan sebagai rencana yang baik dalam mengurangi pengeluaran biaya pendidikan. Sekali lagi, tentunya dengan melihat bakat, minat, kekuatan, dan segala hal dalam menentukan sekolah tetap akan melakukan pendampingan dalam proses ini, selalu akan memberikan yang terbaik untuk mendampingi siswa dalam proses SNMPTN dan SBMPTN. Serta penerimaan di perguruan tinggi swasta. Saya secara khusus juga mengundang Bapak Ibu orang tua, wali siswa dan siswa untuk berdiskusi bersama dalam menentukan proses pilihan masuk, baik itu ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Silahkan hubungi saya untuk kita menentukan waktu untuk berdiskusi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati.